Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita kembali dengan video pembelajaran. Kemarin dalam 2 video sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan Islam. Ada 4 yang sudah kita bahas. Nah, di video yang terakhir ini kita akan masih membahas tentang kerajaan Islam part 3. Jadi dalam video ini nanti ada 2 kerajaan Islam yang akan kita bahas dan peninggalan-peninggalan dari kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang kerajaan Ternate, kemudian kita akan membahas kerajaan Tidore. Mulai dari kerajaan Ternate ini pusat pemerintahannya terdapat di daerah Sampalu. Raja Ternate yang pertama pada saat itu adalah Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah pada tahun 1486 sampai tahun 1500 Masehi. Raja Ternate yang terkenal yaitu Sultan Hairun. Kita lanjut ke kerajaan Tidore. Raja dari kerajaan Tidore yang pertama adalah Sultan Mansur. Kemudian Raja Sultan Tidore yang terkenal adalah Pangeran Nuku. Kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore ini terdapat di wilayah Maluku, dan pada saat itu sejak abad ke-13 di daerah Maluku sudah mulai ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang Islam yang berasal dari Jawa dan Melayu. Seiring dengan ramainya perdagangan, berdatangan pula para penyebar agama Islam dari Jawa tersebut, sehingga mempengaruhi daerah Maluku itu semakin lama semakin banyak pemeluk agama Islamnya. Namun, pada saat itu juga kerajaan Ternate dan Tidore itu ternyata terjadi persaingan. Mereka bersaing dalam bidang perdagangan dan perluasan wilayah. Karena persaingan tersebut sehingga terjadi peperangan. Mereka seperti memiliki peperangan saudara. Peperangan ini juga terjadi karena dari masing-masing kerajaan dipengaruhi oleh bangsa asing. Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh Portugis dan kerajaan Tidore dipengaruhi oleh Spanyol. Nah, kita akan membahas lagi tentang peperangan yang terjadi antara Ternate dan Tidore. Yang seperti yang sudah tadi Usani sebutkan, bahwa Ternate itu dipengaruhi oleh Portugis dan Tidore dipengaruhi oleh Spanyol. Namun, ketika Ternate dan Tidore ini terjadi peperangan, lambat laun masyarakatnya ternyata mulai sadar. Mereka mulai sadar bahwa ternyata mereka sedang diperalat oleh bangsa asing, yaitu oleh Portugis dan Spanyol. Nah, ketika mereka sudah sadar, kemudian mereka mulai bersatu. Karena mereka sudah berhasil bersatu, akhirnya mereka berhasil mengusir Portugis dan Spanyol. Nah, pada saat Portugis dan Spanyol ini berhasil diusir, ternyata pada saat itu mereka dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini merupakan raja dari Ternate yang memerintah pada tahun 1570 hingga 1583 Masehi. Selain menjadi raja yang berhasil mengusir Portugis dan Spanyol, Sultan Ba'abullah ini pada tahun 1575 juga berhasil menghancurkan benteng Portugis. Sehingga pada saat itu Sultan Ba'abullah juga menjadi raja yang berhasil membawa Ternate dan Tidore pada kemajuan yang pesat. Kita lanjut ke kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Raja dari kerajaan Goa yaitu Raja Karaeng Matoaya. Raja Karaeng Matoaya ini memiliki gelar Abdullah Awalu Islam karena beliau merupakan raja pertama Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam. Kemudian raja dari kerajaan Talo adalah Raja Daeng Manrabia. Kerajaan Goa dan kerajaan Talo ini kemudian bersatu sehingga membentuk kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo ini pusat pemerintahannya terdapat di daerah Sombaopu di wilayah Makassar. Nah, kerajaan Goa dan Talo ini mencapai puncak
kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin, yaitu tahun 1653 hingga 1669 Masehi. Pada saat itu dalam bidang perdagangan, Kerajaan Goa dan Talo menjalin hubungan baik dengan Banten, Mataram, Maluku, dan Melaka, tetapi juga berjalan baik dengan daerah di luar negeri. Sultan Hasanuddin juga pada saat itu mendapat julukan ayam jantan dari timur. Beliau diberi julukan itu oleh Belanda karena pada saat itu Belanda sedang berusaha keras untuk menguasai Goa dan Talo, namun mendapat perlawanan sengit dari Sultan Hasanuddin. Pada saat itu salah satunya Belanda itu menghalangi pelaut Makassar saat akan memberi rempah-rempah dari Maluku. Kemudian dengan tegas Sultan Hasanuddin berkata, laut adalah milik Allah dan semua manusia bebas menggunakannya. Selain Sultan Hasanuddin, ada juga raja yang bernama Raja Arupalaka dari Bone. Namun Raja Arupalaka ini ternyata berkhianat. Dia ini berkhianat terhadap Kerajaan Goa dan Talo, sehingga Kerajaan Goa dan Talo ini akhirnya lambat laun menjadi kalah. Pada saat Kerajaan Goa dan Talo ini kalah, kemudian Sultan Hasanuddin ini dengan terpaksa harus mau menandatangani perjanjian pada tahun 1667, yaitu Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini yang sangat merugikan rakyat Goa dan Talo sehingga membawa kemunduran pada Kerajaan Goa dan Talo. Itulah tadi dua kerajaan yang bergabung. Kemudian kita lanjut ke peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercorak Islam. Peninggalan yang pertama adalah berupa masjid. Ada beberapa masjid yang menjadi peninggalan kerajaan bercorak Islam. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman dari Banda Aceh. Kemudian ada Masjid Raya Medan. Ada Masjid Agung Banten. Kemudian ada Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Yogyakarta. Selain masjid, peninggalan yang lainnya adalah berupa istana. Yang pertama ada Istana Maimun Medan Baru di daerah Sumatera Utara. Kemudian ada Istana Siak Sri Indrapura dari Pekanbaru Riau. Kemudian ada juga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ada di daerah Yogyakarta. Selain masjid dan istana, dari 6 kerajaan yang kita sudah pelajari juga memiliki peninggalan-peninggalan masing-masing. Kita akan lihat peninggalan-peninggalan dari masing-masing kerajaan. Yang pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah Hikayat Raja Pasai, Lonceng Cakradonya, dan Makam Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian ada Benteng Indraprata. Dan ada Makam Sultan Iskandar Muda. Kita lanjut ke peninggalan-peninggalan dari kerajaan lainnya juga. Yang pertama peninggalan dari Kerajaan Demak. Ada Masjid Agung Demak. Dan yang kedua ada Pintu Bledek. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Yang kedua ada Istana Keraton Kaibon. Dan yang terakhir Istana Surosowan. Nah, peninggalan yang lainnya dari Kerajaan Ternate di Tidore. Yang pertama adalah Makam Sultan Ba'abula, Masjid Ternate, dan Keraton Tidore. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Goa dan Talo. Yang pertama ada Benteng Fort Rotterdam. Kemudian ada Benteng Somba Opu. Ada Makam Sultan Hasanuddin
dan ada Masjid Katangka. Itulah beberapa peninggalan-peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.